Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku dengan Bu Eni. Masih mempelajari tentang teks eksplanasi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian teks eksplanasi dan strukturnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang isi dan pola pengembangan teks eksplanasi. Nah, isi teks eksplanasi itu berdasarkan isinya. Teks eksplanasi itu memaparkan suatu proses atau berupa rangkaian suatu fenomena, peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Nah, dalam pemaparannya, teks eksplanasi ini merupakan jawaban dari pertanyaan mengapa atau bagaimana, seperti yang sudah diterangkan Bu Eni kemarin. Nah, sekarang bagaimana toh ketika kita akan mengembangkan sebuah teks eksplanasi? Nah, ada namanya pola kausalitas. Jadi dalam mengembangkan teks eksplanasi itu menggunakan hubungan sebab akibat nih, yang merupakan jawaban atas pertanyaan mengapa. Nih. Hubungan sebab akibat ini nanti ketika kalian mengembangkan ini bisa dibantu dengan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu bisa berupa sebab akibat ataupun akibat sebab. Nah, kita lihat contohnya ini. Banjir terjadi secara non-alamiah karena ulah manusia, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan menyebabkan aliran air tidak lancar sehingga air tersebut terapung di tempat pembuangannya, semakin lama semakin menguap, setelah itu tinggi dan keluar sehingga mengenai daratan dan menyebabkan banjir. Nah, ini anak-anak, ada konjungsi kausalitas karena, sehingga nih. Dengan bantuan ini kalian bisa memaparkan sebuah teks eksplanasi yang menjadi hubungan pola sebab akibat. Nah, ketika ini menjawab pertanyaan, mengapa terjadi banjir? Terjadi banjir karena. Nah, ini kaitannya dengan ini tadi, menjawab pertanyaan mengapa, kemudian menggunakan bantuan konjungsi kausalitas. Ini jika kalian ingin mengembangkan teks eksplanasi yang berpola kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, pola yang kedua itu adalah pola kronologis atau biasa disebut urutan waktu. Kalau ini menjawab pertanyaan bagaimana. Nah, bagaimana itu terjadi, bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, ini ditandai dengan keterangan waktu yang menyatakan konjungsi yang menyatakan keterangan waktu seperti yang ada di sini. Nah, ini anak-anakku, contohnya setelah penguapan maka muncul pori-pori atau rongga tanah. Kemudian terjadi retakan di permukaan. Saat air hujan akan menyusup ke bagian yang retak, lalu air akan masuk sehingga terakumulasi di bagian dasar lereng. Lalu menimbulkan gerakan lateral, kemudian terjadilah longsor. Ini adalah teks eksplanasi yang menceritakan terjadinya tanah longsor berdasarkan hubungan urutan waktu, ditandai dengan atas, setelah, kemudian, lalu. Ini jadi itu jika kalian ingin mengembangkan pola kronologis dari teks eksplanasi. Nah, itu anak-anakku. Kemudian yang kedua, bahwa setiap paragraf itu pasti mempunyai gagasan pokok. Nah, ini di dalam teks eksplanasi pun akan ada gagasan pokok. Apa toh itu gagasan pokok? Gagasan pokok itu adalah inti pembicaraan. Cirinya biasanya hal itu selalu diulang-ulang. Nah, nih, kalau kita melihat ke sini, nah, paragraf yang baik itu selalu memiliki satu gagasan pokok. Nah, gagasan pokok ini biasanya ada di kalimat utama.
Jadi diingat-ingat bahwa dalam satu paragraf itu ada satu gagasan pokok. Gagasan pokoknya biasanya letaknya di kalimat utama atau tersirat dan tersurat di kalimat utama. Nah, sekarang berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf deduktif itu jika kalimat utamanya ada di awal paragraf. Paragraf induktif itu jika ada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dan kemudian ditegaskan lagi di akhir paragraf. Jadi bukannya 2 kalimat utama, tapi tetap dalam satu paragraf itu hanya boleh ada 1 kalimat utama. Kalau paragraf campuran itu letaknya di awal paragraf, kemudian ditegaskan lagi di akhir paragraf. Jadi kalimat utamanya, gagasan pokoknya tetap hanya 1. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya ini, kemiskinan. Ini adalah paragraf deduktif. Kalau paragraf deduktif tadi berarti letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, inilah yang menjadi kalimat utama. Nah, kalimat utama ini nanti yang akan dijelaskan ini adalah berupa pernyataan umum yang masih umum, kemudian ini nanti dirinci ke dalam kalimat penjelas ini anak-anakku. Jadi cirinya kalimat utama itu adalah berupa kesimpulan suatu paragraf. Jadi sifatnya masih umum, maka perlu dijelaskan. Lah penjelasannya menggunakan kalimat-kalimat penjelas ini. Nah, kenapa ini kemiskinan adalah tingkat penghasilan masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Nah, dijelaskan masyarakat miskin biasanya tinggal di gubuk, kemudian membangun rumah di atas milik negara, kemiskinan terjadi di seluruh dunia dan mempunyai maksudnya semua negara berkembang mempunyai masalah ini. Jadi ini merupakan penjelasan dari sini. Nah, sekarang kalau paragraf ini juga masih paragraf deduktif. Contohnya yang lebih jelas ini anak-anak. Kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor. Nah, ini beberapa faktor yang masih beberapa faktor. Kan di sini belum dijelaskan beberapa faktor itu apa. Berarti ini masih umum. Nah, ini dijelaskan kemudian di dalam kalimat penjelas ini. Misalnya karena bangkrut, kemudian karena perilaku konsumtif, karena faktor sosial mengarah kepada masalah turun-menurun, karena gengsi. Nah, ini jadi kemiskinan terjadi sebab beberapa faktor ini adalah kalimat utamanya berada di awal, maka disebut paragraf deduktif. Nah, beberapa faktor ini kemudian dijelaskan apa saja atau faktornya itu. Ini loh, karena perilaku konsumtif, karena faktor struktur sosial, karena perilaku gengsi. Ini menjadi penjelasan dari ini. Nah, ini yang disebut dengan kalimat utama. Kemudian kalau paragraf deduktif induktif ini anak-anakku ada di awal paragraf ini. Sebenarnya banyak usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Usaha dilakukan oleh masyarakat pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Misal ini kalimat utama. Ini usaha yang dilakukan apa? Dijelaskan di sini. Menaikkan upah minimum, kemudian memperluas lapangan kerja, didukung perilaku masyarakat yang tidak menghamburkan uang, menghindari gengsi, menabung. Ini adalah penjelasannya di sini ini penjelas. Nah, ini adalah kalimat utama. Kemudian ditegaskan lagi sehingga kerjasama masyarakat dan pemerintah. Ini adalah kalimat utama. Dijelaskan lagi. Jadi intinya sama nak. Di sini adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan pemerintah. Ya toh? Ini ada masyarakat dan pemerintah. Ini sama dengan yang di sini. Nah,
Ini adalah kerjasama masyarakat dan pemerintah di sini sama. Jadi ini namanya paragraf deduktif induktif. Ada di awal paragraf, kemudian dijelaskan lagi di akhir paragraf. Nah, sedangkan kalau yang paragraf induktif diawali dengan penjelasan dulu, baru kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nih. Nah, ini anak-anakku. Kerjasama masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam menghilangkan kemiskinan di Indonesia. Ini adalah kalimat utama. Jadi ini kesimpulannya. Jadi ada di akhir paragraf, maka ini disebut paragraf induktif. Nah, itu anak-anakku, ini seharusnya tidak perlu kemiskinan. Kita tidak, ini adalah penjelasnya, ini adalah penjelas. Nah, karena di akhir paragraf maka disebut paragraf deduktif. Nah, sekarang kaidah atau ciri kebahasaan dari teks eksplanasi ini tadi kan teks eksplanasi dikembangkan bisa berdasarkan pola sebab akibat. Kalau pola sebab akibat otomatis pasti akan mempunyai ciri menggunakan konjungsi kausalitas. Seperti contohnya ini ada karena, sehingga, kemudian oleh sebab itu, oleh karena itu, dan seterusnya. Kemudian kalau kronologis ada yang menyatakan konjungsi kronologis. Ini tadi ada mula-mula, kita cari di sini kemudian, ini ada kemudian. Ini adalah contoh kaidah kebahasaan yang menggunakan konjungsi kronologis. Kemudian ini ada lagi yang menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena. Oh, menceritakan tentang pelangi, berarti pasti menyebut kata benda pelangi. Kalau tentang gempa bumi, pasti di situ akan disebut gempa bumi. Kemudian kalau banjir, ya pasti di situ ada banjir. Tergantung yang diceritakan, yang diberitakan atau dibuat teks itu fenomenanya apa. Ini jadi menuju pada kata benda. Contohnya, oh ini kok menceritakan pelangi, pasti akan menyebut pelangi di situ. Kemudian menggunakan kata yang atau istilah yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ini tadi istilah atau topik sesuai dengan topik yang dibahas itu adalah istilah, itu adalah kata-kata dalam bidang tertentu atau yang digunakan dalam bidang tertentu. Oh, misalnya kalau kita menyebutkan istilah apa itu di dalam kedokteran, oh ada istilah injeksi, ada infus, kemudian ada anak-anakku transfusi, itu misalnya di istilah kedokteran. Kemudian kalau di istilah sepak bola ada tendangan bebas, ada penalti, itu adalah kata teknik atau kata-kata tertentu. Nah, ini karena yang diceritakan adalah pelangi, maka ini ada istilah busur spektrum, ada gejala oktif, ada meteorologi, ada busur cahaya, ada horizon. Lah ini ada, istilah ini ada ketika kita membicarakan pelangi. Kalau kita membicarakan tentang apa itu gunung meletus, pasti nanti akan ada istilah lava pijar, ada istilah erupsi, ada istilah wedhus gembel, misalnya seperti itu. Nah, itu anak-anakku penjelasan dari Bu Eni. Semoga kalian bisa paham. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan, dan terima kasih.